Oke, hari ini kalian ada di segmen Used Car Review, di mana gue akan mereview sebuah Toyota Yaris TRD Sportivo tahun 2012 transmisi manual. Nah, mau tahu gimana spesifikasi mesinnya, fitur-fiturnya segala macam, apa perbedaannya sama Yaris-Yaris yang sebelum facelift dan lain-lain. Jadi simak terus video ini, jangan di skip. Nah, yang pertama gue akan menceritakan sejarahnya dulu. Nah, sejarahnya Yaris itu masuk ke Indonesia pada tahun 2006 dengan 3 tipe. Pertama tipe E, kedua tipe S, dan yang ketiga tipe S Limited. Nah, yang S Limited ini bukan berarti stoknya limited ya, hanya nama trimnya aja yang dikasih embel-embel limited. Nah, yang E ini di tahun 2006 sampai 2008 yang ini jadi trim terendah. Jadi nggak ada J sebelum tahun 2009, sebelum facelift pertama nggak ada trim J. E ini trim terendah. Habis itu tipe S ini menjadi trim tengah-tengah. Trim tengah-tengah dia udah ada body kit, dia udah full black dalamnya. Dan S Limited ini trim tertinggi, dia udah ada keyless entry gitu ya. Nah, kalau E ini gue jelasin singkat aja. Kalau E ini dia nggak ada spion retract ya, dia nggak ada spion retract, nggak ada body kit, terus nggak ada terus interiornya juga masih standar. Yang tipe S itu dia udah ada body kit, udah full black, speedometernya orange, terus sama dia udah retract, sama joknya itu hitam ya, sama plafonnya juga hitam. S Limited sama kayak tipe S, hanya saja dia udah keyless entry. Nah, terus Yaris itu melakukan facelift di tahun 2009. Jadi yang awalnya bentuknya kayak gini, jadi kayak gini. Nah, di 2009 ini baru muncul tipe J, tipe terendah. Jadi trimnya itu ada J, habis itu E, habis itu S, habis itu TRD Sportivo. Nah, di 2009 ini sebenarnya ada TRD Sportivo, cuman memang gagal, produknya gagal karena TRD Sportivo yang di tahun 2009 ini, 2009 sampai 2011 ya, itu dia menggunakan basis Yaris J. Jadi minim banget fitur, hanya ditambahkan body kit TRD Sportivo. Nah, selanjutnya Yaris melakukan facelift ke dua, bentuknya seperti ini. Ada tipe J, tipe E, tipe S, dan tidak lama dia melakukan facelift, yang tipe S ini diganti jadi TRD Sportivo. Yaris 2012 itu ada TRD Sportivo sebenarnya S. Nah, ini Yaris TRD Sportivo di STNK juga S gitu ya. Nah, TRD Sportivo yang ini dia menggunakan basis tipe S atau S Limited. Jadi dia lebih laku dibandingkan Yaris TRD Sportivo yang tahun 2009 yang menggunakan basis tipe J. Sekarang kita langsung masuk aja ke review Yaris TRD Sportivo manual tahun 2012. Nah, gue akan ngomongin sedikit ya tentang desainnya ya. Desain Yaris itu dari 2006 sampai 2012 sampai yang tipe ini, sampai yang facelift ini, dia nggak berubah, namanya Yaris Bakpao. Dikenal di Indonesia familiar dengan Yaris Bakpao. Setelah Yaris Bakpao itu ada Yaris Lele gitu ya. Nah, Yaris Bakpao ini menurut gue adalah Yaris yang sangat-sangat digemari sama masyarakat Indonesia, makanya harganya masih sangat tinggi. Nah, Yaris Bakpao ini punya kontur tubuh yang membulat ya, nggak kayak Honda Jazz yang tajam-tajam, dia membulat. Nah, bentuknya tuh menurut gue lucu dan dia masuk ke aliran feminim juga bisa, masuk ke aliran sport juga bisa. Kenapa gue bilang masuk ke aliran feminim juga bisa? Karena Yaris-Yaris yang biasa yang nggak ada TRD Sportivo-nya, yang bukan tipe TRD Sportivo itu juga udah bagus ya, cocok dipakai sama perempuan, dan tidak banyak dan tidak sedikit juga perempuan yang pakai Yaris. Tapi ketika Yaris yang bulat kayak gini di trim TRD Sportivo, dia juga kelihatan sportinya, apalagi Yaris 2012 yang lampu belakangnya udah bulat-bulat gitu ya. Jadi walaupun bulat, bentuknya bulat begini, nggak mengurangi kesan-kesan sportinya, nggak. Jadi intinya untuk sporty itu nggak harus dengan garis-garis yang tegas. Yaris yang bulat begini aja dia bisa mengeluarkan aura-aura sportinya. Anjing aja ya.
Buat teman-teman yang mau mencari mobil bekas tapi bingung untuk menentukan pilihan dan melihat bagaimana kondisinya, mobilbekasgue.id memiliki jasa layanan inspeksi dan juga pencarian mobil bekas buat teman-teman semua. Nah, jadi mobilbekasgue.id punya dua paket jasa layanan. Pertama, jasa inspeksi only, di mana teman-teman menentukan sendiri pilihan mobil bekas yang ingin dibeli dan kami akan datang ke lokasi pengecekan untuk mengecek mobil yang teman-teman kehendaki. Dan paket yang kedua adalah paket jasa inspeksi plus pencarian mobil bekas. Jadi spesialnya di paket ini adalah teman-teman tidak perlu mencari di internet mobil apa yang ingin kita cek gitu ya. Tapi teman-teman memasrahkan semuanya kepada kami yang akan mencari, kami yang nanti akan mengecek, dan kami juga yang akan bernegosiasi kepada penjual sampai mencapai kata deal. Ketika kata deal tercapai, jadi teman-teman wajib bertransaksi langsung kepada penjual tanpa perantara dari tim mobilbekasgue.id. Jadi paket yang kedua ini teman-teman benar-benar tinggal membayar harga yang sudah disepakati, yang sudah kita negokan tanpa perantara dari kita. Jadi itu adalah dua paket dari mobilbekasgue.id mengenai jasa layanan pencarian dan inspeksi mobil bekas. Nah, gue akan lanjut mereview. Lampunya masih sama ya, lampunya masih pakai lampu yang sama. Hanya dia perbedaannya di 2006 itu dia grillnya agak beda ya. Grillnya kayak gini. Nah, grillnya kayak gitu. Terus di 2006 dan 2009 grillnya beda ya. Nah, dia bumpernya, front bumpernya juga beda ya. Nah, karena ini Yaris TRD Sportivo, dia udah ada body kit TRD Sportivo juga dengan emblem TRD Sportivo ya. Kalian bisa lihat walaupun bentuknya bulat tapi masih ada kesan sportinya, dan ini ground clearance-nya sangat rendah ya. Jadi gua pakai mobil ini baru beberapa hari itu udah gasruk jalan itu udah lumayan banyak, udah 3-4 kali gitu. Gua nggak tahu yang salah itu jalanan di Indonesia yang polisi tidurnya ukurannya nggak kira-kira, atau memang Yarisnya terlalu ceper. Tapi menurut gua mobil dengan body kit seperti ini nggak cocok dipakai di Indonesia karena sering-sering gasruk gitu ya. Nah, untuk selebihnya mobilnya sebenarnya sama aja ya. Kalian udah banyak sekali, udah familiar lah sama mobil Yaris, jadi gue nggak perlu jelaskan secara detail. Nah, Yaris ini lampunya masih halogen biasa. Kalau misalkan Vios itu lampunya udah menggunakan HID. Terus di sini sennya ada di sini, terus ada fog lamp di bagian depannya. Ada logo Toyota yang cukup gede di sini. Terus sisanya ya, yang tadi udah gue jelaskan. Nah, alasan orang-orang kenapa sih pada suka Toyota Yaris ini, Toyota Yaris bakpao khususnya ya. Pertama adalah mesin yang bandel. Yaris ini dibekali mesin 1 NZFE yang digunakan oleh Limo dan Vios ya. Jadi armada taksi aja udah pakai mesin ini, dan ibaratnya spare partnya gampang karena banyak mobil yang menggunakan mesin ini. Pertama itu. Kedua adalah bensinnya irit, perawatannya mudah, spare part di mana-mana tadi. Nah, selanjutnya adalah mobil ini bentuknya sangat compact dan cocok digunakan di perkotaan ya. Jadi baik laki-laki maupun perempuan pun yang pakai mobil Yaris itu akan lebih dimudahkan, dan visibilitasnya di dalam itu sangat bagus gitu ya. Dan yang selanjutnya adalah harga jualnya yang sangat bertahan ya. Jadi mobil ini waktu tahun 2020 gue juga pernah jual itu Yaris tipe S tahun 2007 Matic ya. Itu harganya 83.500 lakunya. Sekarang pasaran juga masih segitu gitu. Pasaran rata-rata masih segitu, apalagi dengan kondisi yang grass bisa lebih gitu. Jadi mobil ini hampir nggak ada depresiasi harga menurut gue ya. Jadi buat teman-teman yang setuju mungkin bisa komen di bawah apakah argumen gue ini benar. Tapi yang gue lihat dari pasaran dan gue memantau pasaran, memang Toyota Yaris itu harganya sangat-sangat bertahan. Kita langsung bahas aja bagian sampingnya. Nah, sekarang kita bakal bahas bagian sampingnya. Di sini ada side skirt ya. Di sini ada side skirt karena dia varian TRD Sportivo. Terus di sini ada spion yang udah retract, sama ada lampu setnya. Di sini ada emblem VVTi. Terus di sini ada di pilar A-nya ini ada kaca untuk mengurangi blind spot gitu ya. Terus handle-nya dia model tarik. Terus velgnya masih velg singleton. Dia ring 15 dengan profil ban 18560 ring 15 ya. Terus kalian bisa lihat dari bagian samping sini, Yaris itu bentuknya bulat ya, bulat terus pendek, dia nggak ada ekornya. Jadi kalau misalkan mobil itu dia
mungkin mobil yang kalau diibaratkan manusia itu mungkin orang yang gemuk, pendek tapi lucu, tapi ganteng gitu loh. Jadi gue nggak bermaksud body shaming ya, tapi itu kalau diibaratkan manusia itu Yaris ini adalah orang gendut yang ganteng gitu. Karena walaupun bentuknya bulat-bulat begini, tapi mobilnya ganteng, intinya begitu. Terus di bagian sini dia ada di bagian sini dia ada stiker TRD Sportivo, karena ini varian TRD Sportivo ya. Stiker yang di setiap mobil yang bukan Toyota pun juga ada stiker TRD Sportivo. Terus di sini ada antena model Sarpol. Terus udah sisanya di sini sama aja ya. Terus ada tangki bensin model bulat. Nah, karena mungkin dia bentuknya bulat-bulat, jadi tangki bensinnya dibikin jadi bentuknya bulat ya. Sisanya kalian bisa lihat sendiri di video. Dan ground clearance-nya pun juga menurut gua nggak terlalu rendah ya. Malah di bagian sini nggak terlalu rendah. Karena kalau misalkan gua naik itu dia masih nggak kayak naik sedan, masih tinggi gitu. Makanya di bagian samping sini sih jarang yang gasruk, malah di bagian depan yang sering gasruk gitu ya. Nah, mobil ini sudah menggunakan cakram di keempat bannya dan sudah menggunakan ABS, EBD, dan BA gitu ya. Jadi kalau untuk yang varian tipe J setahu gue belum ada, yang tipe S udah ada, tapi tipe J dia belum ada. Jadi dia fitur safety-nya sangat-sangat lengkap. Terus udah, paling kita langsung bahas ke bagian belakangnya aja. Nah, sekarang di bagian belakang di sini ada spoiler TRD Sportivo. Di sini ada emblem TRD Sportivo-nya, terus ada defogger sama ada wiper. Nah, terus di sini dia belum keyless ya, karena ini Yaris TRD Sportivo manual, jadi bukanya masih dipencet. Kalau misalkan yang keyless, dia udah pakai pencet-pencetan elektronik gitu ya. Nah, di sini ada emblem TRD Sportivo-nya, terus di sini ada emblem Yaris, ada emblem Toyota. Nah, di sini back bumpernya itu dia udah ada reflektornya begini. Nah, karena ini versi TRD Sportivo, dia ada body kit bagian belakangnya, terus disesuaikan dengan mufflernya. Ini mufflernya original ya, mufflernya original segede gini, makanya body kitnya sangat-sangat proper sama knalpotnya karena ini bawaan original. Di sini ada emblem lagi TRD Sportivo, jadi di setiap aksesoris TRD Sportivo, body kit, side skirt, terus sama spionnya itu ada emblem TRD Sportivo-nya. Di sini kayak yang gue bilang tadi ya, lampunya dia udah bulat-bulat, dia udah LED bulat-bulat. Kalau misalkan yang tahun 2006 sampai 2008 dia bentuknya begini. Kalau yang 2009 sampai 2011 dia bentuknya begini. Nah, 2012 ini adalah facelift terakhir Yaris Bapau. Jadi bentuknya udah begini. Bentuknya dia udah begini. Di sini ada 2 sensor mundur. Sisanya ini body kitnya ini bolong-bolong motif honeycomb yang bohong-bohongan ya. Sisanya ya udah standar-standar aja. Terus kita langsung buka bagian belakangnya. Nah, di bagian belakang ini harusnya dia ada tray belakangnya. Cuman ini mobilnya udah nggak ada tray belakangnya. Terus mobil ini bisa dilipat 60-40 ya. Jadi pelipatannya dari sini. Jadi bisa dilipat begini. Ini bisa dilipat begini, nggak rata lantai memang. Tapi ya lumayan, misalkan kalau misalkan kalian buat bawa barang yang agak panjang gitu ya. Terus di sini ada ban serep. Nah, di sini si tempat ban serepnya itu ada mekanisme penguncinya. Kalau misalkan kita mau buka itu harus digeser ke unlock. Di sini ada ban serep tersimpan rapi. Terus di sini ada storage ya. Storage. Terus sini ada toolkitnya. Di sini ada toolkit dan P3K-nya. Terus ini ada kunci roda, di sini ada ban serep. Jadi memang Yaris itu terkenal dengan storage-nya yang lumayan banyak gitu ya. Nanti di bagian interior juga storage-nya lumayan banyak. Paling kita langsung lanjut aja ke bagian mesinnya ya. Untuk bagian bagasi begini aja. Yang tadi gue bilang di sini harusnya ada tray yang kalau misalkan dibuka bagasinya itu dia ngikut ngangkat gitu. Nah, bagasi Yaris ini termasuk yang sempit, yang kecil ya. Yang tadi ini konfigurasi duduk dengan legroom yang luas ya. Jadi bangkunya paling mentok ke belakang. Nah, jadi bagasinya kelemahannya adalah hatchback itu bagasinya kecil. Kalau misalkan Vios dia kan bagasinya lebar, legroomnya lebar gitu, kabinnya lebar. Tapi yang gue suka dari Yaris itu bisa duduk nyantai di bagian belakang. Dia duduknya juga enak sih. Jadi misalkan kalian lagi sekedar kayak
nyari makan malam-malam sama teman itu bisa duduk makan di mobil di belakang. Dan di sini kan kalau misalkan hujan sedikit kan bisa ketutupan, atau misalkan siang-siang panas juga enak minum es kelapa di sini gitu loh. Jadi yang gue suka dari hatchback sih ini, dan dia itu ada, untungnya dia ada papan yang bikin tempat duduk itu nggak terlalu jeblos, nggak terlalu ambrol ke depan gitu, nggak terlalu ambrol ke dalam gitu. Jadi ya duduknya enak ini. Nah, kita bahas bagian mesinnya. Spesifikasi mesinnya adalah mesin 1NZF-E, adalah mesin yang sangat populer selama beberapa dekade ini ya. Karena mesin ini terkenal sangat bandel, digunakan mulai dari Vios Gen 1, Gen 2, Gen 3 yang belum menggunakan mesin Sienta juga ada pakai mesin 1NZF-E, Limo Gen 1, Gen 2, Gen 3, dan Yaris. Makanya mesinnya itu udah teruji karena udah dipakai sama armada taksi gitu ya. Dan spare partnya pun mudah, seperti yang tadi gue bilang. Salah satu alasan kenapa orang-orang masih pada suka sama Yaris karena perawatannya mudah, spare partnya di mana-mana, dan BBM-nya irit walaupun dia hanya single VVT-i. Nah, walaupun hanya single VVT-i tapi dia lebih responsif di RPM bawah dibandingkan mesin 2NR FE yang sudah dual VVT-i ya. Oh ya, spesifikasi mesin ini berkode 1NZF-E yang bisa mengeluarkan tenaga sebesar 109 horsepower dan torsi 141 Nm. Kita lanjut ke bagian interior ya. Interior Toyota Yaris TRD Sportivo itu dia full black. Jadi benar-benar benar-benar memunculkan kesan sportinya ya. Sampai di setir ini dia ada stitching merahnya. Stitching asli merah. Di door trim dia juga merah ya. Dia door trimnya merah. Speedometernya orange gitu ya. Jadi mengeluarkan kesan sportinya. Nah, yang di tipe S tahun 2006 itu di sininya hitam, black piano, tapi di sini aksen silver. Gue sebenarnya lebih suka yang black piano gitu ya. Terus di sini ada chrome-chromannya, Terus di sini ada steering switch control. Di sini hanya ada di Yaris tipe S, tipe E dan tipe J itu nggak punya ini. Terus ada 2 SRS airbag, dan ini manual ya, tipe manual. Kalau yang tipe S itu tipe tertinggi itu ya, TRD Sportivo itu dia ada intermittent wipernya, dan ada spion retract juga electric mirrornya. Dan di joknya juga dia warnanya merah ya. Jadi dia benar-benar darahnya tuh dibikin darah sport gitu ya, bukan spesifikasi mesinnya sebenarnya sama, cuman dari looksnya itu dia lebih terlihat sporty aja. Dan yang gue suka dari Yaris, semua Yaris ya tipe apapun itu dia storage-nya banyak. Kalian bisa lihat nih, ini ada 1, 2, terus ada cup holder, terus di sini ada laci penyimpanan lagi, ada storage, terus di bawah sini ada storage, di sebelah sini juga ada storage, terus di sini depan supir pun ada storage. Terus di sini ada tempat koin nih di bagian bawah sini. Ada storage, terus di sini ada cup holder juga, dan sini masih luas ya. Di sini masih luas. Terus ya banyak pokoknya storage-nya ya. Iya, di sini banyak banget storage-nya ya. Di bagian samping sini dia aslinya model puter-puteran, terus ada chrome-chroman silvernya. Di sini ada lampu baca, 2 lampu baca. Di sini ada sun visor sama vanity mirror dan card holdernya. Ini sun visor sama vanity mirror dan card holdernya. Sampai si sun visor ini jadi hitam karena dia tipe sport. Terus di sini ada seatbelt yang bisa di-adjust ketinggiannya. Nah, di sini ada tweeter. Nah, Yaris di bawah, yang Yaris yang tipenya di bawah ini dia nggak ada tweeter ini. Kalau yang Matic itu dia udah keyless entry ya, cuman karena ini manual dia masih pakai kunci biasa. Terus ya gue kira paling segitu aja ya. Sama di sini ada colokan aux. Yaris yang mungkin yang 2010 ke atas ya, 2009 ke atas mungkin. Dia udah ada colokan aux-nya, cuman yang 2006 sampai 2008 itu dia belum ada colokan aux-nya. Untuk posisi duduk sangat-sangat enak, visibilitas sangat-sangat bagus ya, karena dia speedometernya di tengah, jadi dashboard ini terkesan sangat luas sekali dan visibilitasnya bagus ke depan gitu ya. Dan di sini ada kaca untuk mengurangi blind spot kita. Jadi emang Yaris ini yang gue bilang tadi, mau cewek ataupun cowok itu pasti gampang banget makainya gitu ya. Jadi nggak susah pakai Yaris ini. Duduknya enak, tinggi, rasanya tinggi walaupun dia bukan mobil tinggi ya. Terus badan kita tuh ditopang sama jok yang bisa mensupport, bisa memeluk badan kita gitu loh. Di sini bisa diatur
tilt steeringnya, tapi dia belum teleskopik. Nah di Yaris ini dia audionya masih, ya menurut gue masih jadul sih ya. Kelemahannya itu kalau misalkan di zaman sekarang yang udah ada bisa Bluetooth, udah bisa Apple CarPlay, udah bisa Android gitu, ini masih sangat-sangat jadul itu. Dia cuma bisa lewat aux kalau misalkan menyetel lagu dari HP atau radio. Nah jadi spesifikasi head unit itu emang mungkin pada zamannya itu masih relevan digunakan, tapi pada zaman sekarang udah ketinggalan zaman gitu. Nah untuk AC itu dia ada kecepatan semburan angin di sini, terus di sini ada open close air, terus di sini buka tutupnya itu hanya fiturnya itu hanya ke depan dan ke depan sama ke kaki saja gitu. Jadi lumayan sedikit fiturnya ini untuk arah semburan AC-nya. Terus di sini ada defogger di sini. Nah di sini ada puter-puteran suhu. Terus di sini ada audio steering switch control. Di sini ada volume sama ada buat ganti-ganti mode dan ganti-ganti kayak misalnya nyetel radio, kalian mau ganti gelombang radionya dari sini juga bisa. Di sini ada power door lock, dia udah central lock. Terus ada window lock, terus ada power window di keempat pintunya dan auto di bagian driver saja. Auto up down di bagian driver saja. Untuk desain handle-nya ya kayak gini ya, biasa aja menurut gua. Dia full black sebenarnya, dan di sini ada door trimnya merah, jadi kesan sportnya itu dapat matching sama joknya. Dan untuk di Yaris Vios itu emang khasnya odometernya ada di bagian tengah, dan gue pribadi ketika melihat Yaris yang odometernya pindah ke depan itu juga menghilangkan kesan khasnya Yaris itu yang odometernya ada di tengah. Walaupun kalau gue lihat nggak semua orang suka yang odometer di tengah, tapi gue pribadi senang sama yang odometernya di tengah. Karena kenapa? Bikin visibilitas jadi bagus. Di sini luas, jadi visibilitas ke depan tuh sangat-sangat enak gitu dipakai. Untuk di bagian belakang ini posisi duduknya lumayan enak ya, rebah, nggak terlalu rebah, tegak juga nggak terlalu tegak. Terus di sini ada headrest yang menurut gue pas menyangga kepala gue. Tinggi gue 165 cm, 165 sekian. Terus di sini ada power window, yang power window-nya kesannya masih jadul banget ya. Ini kayak power window starter capsule nih kalau kalian tahu. Kayak power window starter capsule. Terus di sini ada armrest, terus di kanan kiri dia ada cup holder, di tengah ada cup holder, di depan ada cup holder. Jadi total cup holder di mobil ini ada 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 cup holder. Di sini ada cantolan belanjaan. Terus mobil ini bisa direbahin, masih bisa direbahin nih. Dari sini ada tuas di sini, dia bisa direbahin, dia bisa ditegakin juga. Dia bisa direbahin, dia bisa ditegakin. Terus dia bisa maju mundurin. Ini paling maju. Ini posisinya nyetir gue ini paling maju. Nah, ini paling mundur. Kan yang sebelah kiri juga bisa. Nah, kalau misalkan setelannya kayak begini ya, itu Vios Yaris itu legroomnya luas banget. Gua bisa selonjoran. Dan ini menurut gue masih sangat-sangat proper untuk orang yang lebih tinggi daripada gue gitu. Ini legroomnya aja masih luas banget, apalagi headroomnya juga masih luas banget. Terus dia ada handle model retract. Memang Yaris dan Vios itu terkenal dengan kabinnya yang luas. Tapi kalau Yaris kabinnya luas, bagasinya sempit. Kalau Vios kabinnya luas, bagasinya juga luas karena dia ada buntutnya, bukan hatchback gitu ya. Dan mobil ini juga bisa dilipat. Walaupun di belakang tadi gue udah memperagakan pelipatannya, ini gue peragakan lagi. Nih mobil ini bisa dilipat, terus bisa dimentokin gini. Nah, bisa dimentokin begini. Terus ya bisa dimentokin begini. Habis itu kita berdiri lagi ya. Sekarang kita mundurin lagi. Baru kita ini lagi, berdiriin lagi. Jadi emang bisa luas banget bagasinya. Kalau misalkan dimentokin ke depan tadi, bagasinya jadi rata lantai, cuman ada celah di bagian ini ya. Jadi si ban serepnya kelihatan gitu. Nggak kayak Honda Jazz ya, yang pelipatannya langsung bisa rata lantai.
Nah, mungkin sekarang kita langsung ke bagian feel berkendaranya. Oke, sekarang kita ada di feel berkendara used car review. Untuk pertama kali yang gue rasakan adalah mobil ini kekedapannya kurang baik ya. Kekedapannya entah itu karena dari bannya yang memang kualitasnya kurang bagus. Ini jadi aspalnya kan kasar gitu ya, konturnya kasar. Kerapatan aspalnya itu tidak rapat, jadi kalau ada suara ban tuh berasa banget. Nah, di Yaris ini suara bannya masuk banget menurut gue sih. Tapi ya jelas lebih baik dibandingkan LCGC atau ya jelas lebih baik dibandingkan LCGC ya. Tapi tetap untuk sekelas mobil ini sayang banget kalau misalkan kekedapan kabinnya kurang sih. Kekedapan kabinnya memang nggak so-so lah, nggak bagus banget, nggak jelek banget juga gitu. Untuk suspensi sendiri mobil ini enak ya, suspensinya empuk, nggak keras, suspensinya enak. Tapi kalau di tol dia juga stabil menurut gua. Dan posisi duduk nih ya, posisi duduknya enak. Kita bisa atur juga tilt steeringnya, begini bisa. Tapi gua suka yang paling bawah ini sih. Visibilitas nih yang utama di mobil ini sangat bagus menurut gua. Itu salah satu poin positif dari Toyota Yaris ini, visibilitasnya bagus. Jadi dashboardnya luas nih, speedometernya kan di tengah ya, dashboardnya luas, dan visibilitas ke depan itu wah gila, enak banget sih buat orang yang baru belajar nyetir mobil aja. Enak naik nyetir mobil ini gitu. Ditambah lagi ya, walaupun ini hatchback yang basisnya sama seperti sedan Vios, tapi mobil ini posisi duduknya agak tinggi dan didukung dengan visibilitas yang bagus sehingga jalanan itu sangat kelihatan gitu. Jadi sudut penglihatan kita itu sangat bagus dengan mobil ini gitu. Dan di sini tambah lagi, di sini ada kaca. Nah, menurut gue ini sangat berguna ya, karena ketika kita belok yang menimbulkan blind spot, dengan kaca ini kita bisa menghindari blind spot walaupun pilar A mobil ini gede gitu. Menurut gue itu sih feel berkendaranya. Gue nggak heran kalau misalkan orang-orang pada suka sama Yaris bakpao ini, karena pertama itu visibilitas bagus walaupun kekedapan kabin kurang, terus mobil ini compact ya, city car yang enak buat dipakai jarak jauh, enak juga buat dipakai di perkotaan. Jadi benar-benar mobil ini bisa sekaligus memenuhi dua kebutuhan itu. Makanya orang-orang itu nggak jarang juga orang-orang dari dalam kota mau keluar kota naik Yaris, enak-enak aja karena mobil ini rigiditasnya juga bagus ya, nggak kayak LCGC ya. Rigiditasnya juga bagus sehingga untuk jalanan tol yang trek panjang di tol Trans Jawa gitu, mobil ini masih enak banget gitu. Nyetirnya juga masih enak banget, dan kalian bisa lihat posisi nyetir gua ini, tangan gue nggak terlalu jauh dari setir begini ya. Ini tangan gue lumayan rileks gitu. Tangan gue. Jadi tangan ditaruh di mana-mana tuh enak. Bener-bener enak sih mobilnya. Bener-bener mobil yang keergonomisan itu sangat dipikirkan gitu. Nah, mobil ini menggunakan mesin 1NZ FE, mesin yang sudah biasa digunakan gitu. Dan mesin 1NZ FE ini di RPM bawah dia enak banget, torsinya nyendal banget, torsinya mesinnya responsif dibandingkan mesin 2NR FE yang udah dual VVT-i. Kalau 2NR FE itu agak delay kalau misalnya kita gas ya. Gue udah nyobain juga Vios Gen 3 dengan mesin 2NR FE itu agak delay gasnya karena dia mengutamakan kehematan bahan bakar. Dia sudah dual VVT-i, ini single VVT-i, dan menurut gue lebih enak single VVT-i mesin 1NZ FE karena responsivitasnya lebih bagus, torsinya lebih dapat, dan buat di jalan-jalan yang stop and go itu dia lebih enak gitu. Untuk di trek panjang, untuk di RPM atas ya, mesin ini bukan yang terbaik ya cukup, tidak buruk tapi tidak the best juga, tidak yang wah juga gitu. Tapi menurut gue untuk city car Yaris ini emang diperlukannya mesin dengan torsi yang bagus sih dibandingkan RPM atas gitu. Karena ini bukan mobil buat kebut-kebutan sebenarnya ya, bukan mobil buat mengejar RPM tinggi gitu. Namun mobil ini masih bisa mengcover kebutuhan kita ketika kita di luar kota lari 100, 120, 140, 160 bahkan
masih sangat proper mobilnya. Terus untuk yang manual ya, ini karena ini manual, kelemahannya adalah koplingnya yang agak keras, makanya orang-orang rata-rata milih Matic. Tapi nggak jarang juga orang yang lebih senang manual sih, apalagi anak muda yang seneng pakai knalpot racing gitu ya, pasti mereka lebih milih manual. Dan tadi udah bilang ya, storage-nya banyak banget, dan untuk tangan menjangkau panel-panelnya ini enak, kecuali agak kesini nih, agak jauh nih. Untuk lain-lain AC, arah semburan segala macam enak, nggak terlalu jauh, kecuali yang bagian sebelah sini sih agak jauh. Mungkin itu aja untuk feel berkendara ya. Suspensi enak, rigiditas bagus, visibilitas bagus. Menurut gue yang terpenting adalah visibilitas sih. Mobil ini bagus, posisi duduk juga bagus, posisi duduk juga enak. Jadi ini menurut gue merupakan city car yang proper dipakai sama orang yang baru belajar mobil ataupun yang udah lama naik mobil juga akan merasakan nyaman naik mobil ini. Terus buat di luar kota maupun di dalam kota masih sangat proper digunakan, dan harga bekasnya pun juga nggak mahal ya untuk ukuran mobil seproper ini gitu loh, dibanding kalian ngambil SVGC baru. Kalau perbandingannya sih kayak gitu ya. Dan untuk pajak Toyota Yaris sendiri, kalau yang tahun 2006, 2008 atau tahunnya di bawah ini gue kurang tahu ya. Cuman kalau misalkan mobil ini tahun 2012 pajaknya sekitar 2,8 jutaan. Mungkin Yaris-Yaris di bawahnya juga nggak beda jauh sih pajaknya ya. Jadi ya pajaknya 2,8 jutaan karena termasuk mobil masih muda ya. Jadi agak mahal memang pajaknya. Oke, tuh dia used car review Toyota Yaris tahun 2012 tipe TRD Sportivo. Silahkan buat teman-teman nih, kalau misalkan gue ada kekurangan boleh ditambahkan di kolom komentar, dan berbagi pengalaman kalian ketika kalian memakai Toyota Yaris. Kalau kalian suka video ini jangan lupa tekan tombol like, kalau nggak suka jangan di dislike. Gue pamit undur diri, shining out.